Hai sahabat 1%, saya doakan semoga para pembelajar yang mendengarkan YouTube ini akan terus ditingkatkan rahmatnya, ditingkatkan derajatnya, dan juga ditingkatkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan diskusi mengenai buku yang saya suka, membahas tentang produktivitas, dan membahas tentang bagaimana konsistensi diri menjadi diri yang lebih baik tiap tahunnya, dan membuat kita semakin dekat dengan kesuksesan. Zaman sekarang kita memiliki banyak distraksi dan godaan untuk terus menunda-nunda. Yo, siapa nih di antara teman-teman yang suka menunda? Tapi apa yang membuat orang-orang sukses bisa mencapai tujuan mereka? Yes, buku The 5 AM Club memberikan jawabannya. Bangun pagi dan fokus pada hal-hal yang penting, dan tentunya ini membuat hasil dampak yang luar biasa. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pentingnya membaca buku ini di era modern. Tentu, berikut adalah penjabaran dalam contoh yang praktis yang sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat 1% bertumbuh. Tentunya di buku The 5 AM Club oleh Robin Sharma. Pertama, dalam buku ini kita diajarkan untuk bangun jam 5 pagi. Ayo, siapa nih yang suka bangunnya terlalu pagi, mungkin jam 4 atau mungkin yang bangunnya jam 6, jam 7. Ternyata bangun jam 5 pagi itu banyak sekali manfaatnya menurut Robin Sharma. Bagi yang muslim mungkin sudah terbiasa karena itu adalah bentuk waktu kita untuk sholat subuh. Kalau kita belajar dari Robin Sharma, dia menyampaikan bahwa pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk produktivitas, kreativitas, dan refleksi karena tubuh masih segar dan lingkungan cenderung tenang. Minim distraksi tentunya. Robin menyebut waktu ini sebagai victory hours, jam kemenangan. Contoh yang bisa kita lakukan agar kita bisa bangun jam 5 pagi. Pertama, matikan semua gadget sebelum jam 9 malam, lalu tidur lebih awal. Ya, bagi teman-teman yang masih suka tidur jam 10, jam 11 ya, jam 12 apalagi, bangun jam 5 pagi itu mungkin merupakan mitos ya. Ya, kecuali kita libur ya. Nah, oke. Yang kedua, pasang alarm pukul 4.50 pagi dan letakkan di luar jangkauan tangan ya, dan membuat kamu harus bangun. Oke. Yang ketiga, siapkan pakaian olahraga malam sebelum agar tak ada alasan menunda. Ya, begitu teman-teman. Jadi persiapkan semua perlengkapan yang akan kita lakukan di pagi hari. Malamnya kita siapin dulu. Ya, biar nggak mager. Oke. Yang keduanya, formula 20-20-20. Apa ini 20-20-20 ya kan? Tanggal 20 atau gimana? Yuk kita bahas. Menurut Robin Sharma, formula 20-20-20 merupakan strategi pagi yang sukses. Pertama, kita awali di jam 5 sampai jam 5.20. Yaitu dengan lakukan gerakan tubuh. Olahraga intens selama 20 menit akan meningkatkan dopamin, hormon bahagia, dan BDNF, yaitu hormon pertumbuhan otak. Mengaktifkan energi dan kejernihan mental untuk memulai hari. Ternyata begitu ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di jam 5 sampai jam 5.20? Di sini Robin Sharma memberikan contoh dengan bisa dilakukan dengan jogging selama 20 menit atau enggak skipping 500 kali. Aduh. Mantap sekali nih Robin Sharma ngajarinnya ya. Boleh dong di antara teman-teman yang sudah terbiasa bangun jam 5 pagi dan olahraga, boleh komen dong. Biar yang lain juga bisa belajar. Oke. Kemudian jam 5.20 sampai 5.40 yaitu refleksi dan kesadaran diri. Gunakan waktu ini untuk masuk ke dalam diri, menenangkan pikiran serta merancang arah hidupmu. Oke, pertama olahraga, yang keduanya adalah menenangkan diri. Apa yang bisa dilakukan di 20 menit selanjutnya ya tadi, jam 5.20 sampai 5.40, yaitu adalah contohnya adalah tulis 3 hal yang kamu syukuri dalam jurnal. Meditasi 10 menit dengan nafas yang dalam, dan juga kita bisa merancang to-do list hari ini dengan menuliskan 3 prioritas
utama. 3. 20 menit terakhir, yaitu 5:40 sampai dengan jam 6. Tumbuhkan kapasitas diri. Waktu ini digunakan untuk mengasah wawasan dan skill, karena otak masih dalam kondisi menyerap dengan optimal. Contoh, kita bisa membaca 10 sampai dengan 15 halaman buku pengembangan diri. Ya, kalau yang buku yang saya suka baca ya, misalkan yang berupa productivity, misalkan ada Atomic Habit, kemudian yang berupa tentang awareness juga ada Start with Why, ya, termasuk buku tentang produktivitas ini juga Robin Sharma adalah buku-buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman sahabat 1% untuk yuk langsung cus beli di toko kesayangan Anda. Kemudian, dengarkan podcast juga merupakan salah satu opsi yang bisa kita lakukan di 20 menit terakhir. Atau enggak, di sini direkomendasikan juga untuk mengerjakan kursus online singkat. Nah, poin ketiga dalam buku The 5 AM Club yaitu adalah 60 hari dalam instalasi kebiasaan baru. Oke, perubahan kebiasaan butuh waktu dan struktur. Sharma membagi fase pembentukan kebiasaan menjadi 3 tahap selama 66 hari. Tahapan yang pertama, hari pertama sampai dengan hari ke-22. Sulit. Tubuh itu akan menolak, merasa tidak nyaman karena ada kebiasaan yang berubah di sini, lebih strong ya. Jadi bagi kita akan merasa hal-hal seperti itu. Ini adalah fase distraction, ketidaknyamanan ya dalam diri, ya dirubah, dipaksa untuk rubah. Kemudian fase kedua adalah fase instalasi, yaitu di hari 23 sampai dengan 44 itu tubuh sudah mulai adaptasi. Dan di sini challenge-nya adalah mental kita, kuat atau enggak, lanjut or no, ya. Di hari 45 sampai 66 itu masuk ke kebiasaan mulai otomatis. Identitas baru sudah mulai terbentuk. Sudah ketagihan nih bangun, otomatis diri. Jadi nggak perlu di alarm jam 5 pagi. Ayo siapa di teman-teman yang nggak perlu alarm jam 5 pasti bangun sholat subuh. Subhanallah ya. Jadi otomatisasi itu masuk ke 66 hari ya, belajar. Wah, nggak rugi kan? Jadi ternyata dari beberapa sumber kita bisa banyak mengambil manfaatnya yang bisa kita tarik dalam kehidupan, bahwa ternyata untuk membangun sebuah kebiasaan baru itu tidaklah 2 hari, 3 hari langsung kita menjadi pribadi yang produktif, nggak bisa. Butuh paling nggak 2 bulan di sini ya, sampaikan. Oke, contoh, jika kamu memulai bangun jam 5 pagi ya, kamu baru merasa akan nyaman dan otomatis sekitar 50 hari ya, ke atas baru bisa you akan enjoy. Ya sama bagi teman-teman yang mungkin yang suka nge-gym ya kan, pada di hari pertama, hari kedua badan linu, nggak enak, nggak nyaman, nge-gym males, tapi kalau udah 2 bulan nge-gym itu ketagihan. Oke. Poin keempat, 4 pilar batin. Wah, apa ini 4 pilar batin? Asik sekali saya dengarnya ya. Sharma mengajak kita untuk tak hanya fokus pada IQ, tetapi juga membangun 4 area batin ini. Yang pertama adalah mindset, pola pikir, optimisme, grow mindset, anti menyerah. Contoh, mengubah saya tidak bisa menjadi saya belum bisa, tapi saya mau untuk terus belajar. Dan saya doakan semoga mindset dari sahabat 1% Pertumbuh yang mau mendengarkan dan melihat YouTube ini, saya yakin adalah orang-orang yang mindsetnya adalah grow mindset. Karena lebih baik belajar dan suka belajar daripada orang yang tidak belajar. Itu fixed mindset. Oke, mindset tadi. Yang keduanya ada yang namanya heart set, kesehatan emosional. Di sini dicontohkan dengan melepaskan dendam, menyembuhkan luka batin. Contoh, menulis surat pengampunan tanpa dikirim. Ya, ini kita menulis surat pengampunan tanpa dikirim untuk menyembuhkan luka masa lalu. Oke. Mantap ya. Yang ketiganya adalah health set, kebugaran fisik. Makan, olahraga, tidur cukup, ya itu merupakan kebugaran fisik. Ya. Mengganti minuman manis dengan infused water,
atau rajin olahraga, walaupun olahraga yang gratis, free, misalkan lari, jalan, or stretching, cardio misalkan, ataupun yang teman-teman yang nge-gym itu keren banget. Lanjutkan. Yang keempat adalah namanya soul set, yaitu makna hidup dan spiritual. Terhubung dengan nilai dan tujuan hidup. Contoh yaitu kita bisa melakukan refleksi 10 menit tiap pagi tentang apa tujuan saya hari ini. Doa seperti apa yang akan saya lakukan untuk hari ini. Poin kelima dari buku The 5 AM Club, yaitu adalah Twin Cycle of Elite Performance. Performa yang hebat tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa istirahat. Harus ada keseimbangan antara high excellent service cycle, yaitu adalah fokus kerja maksimal, dan deep recovery performance cycle. Istirahat, relaksasi, hobi, dan waktu tenang. Contoh, ketika kita bekerja keras selama 90 menit, kita bisa break 5 sampai dengan 10 menit. Setelah proyek besar yang kita lakukan seminggu 2 minggu, kita harus break 1 sampai dengan 2 hari untuk recharge tentunya. Dan juga libatkan diri dalam aktivitas rekreasi seperti hiking, membaca, atau nonton, dan juga seni. Ayo, yang jarang healing, ngaku ayo. Jangan kerja terus ya, ntar stres. Mungkin kalau diibaratkan, kalau yang saya pelajari adalah, kalau misalkan kita pakai mobil atau motor, kita paksa jalan terus tanpa adanya servis ya, tanpa adanya istirahat, break ya itu pasti nanti akan angus atau enggak turun mesin kelamaan karena jarang untuk diservis. Nah, salah satu untuk servis ini ya, saya setuju banget bahwa dengan kita melakukan deep recovery cycle, istirahat, relaksasi, itu adalah bentuk kita untuk self reward terhadap diri kita. Thank you, Robin Sharma sudah mengingatkan. Ya, yang belum cuti, ayo cuti, kan? Poin ke-6, disiplin harian sama dengan kebebasan. Banyak orang menghindari disiplin karena merasa itu membatasi, padahal itu justru membuat diri kita terkontrol dan kebebasan hidup lebih teratur. Contoh, disiplin mengatur keuangan, maka kamu bebas dari stres uang. Kalau kita disiplin menjaga pola makan, maka kamu bebas dari penyakit dan kelelahan. Setuju? Oke. Baik teman-teman semuanya, semoga bermanfaat buku ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share buat bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan ya tentang pengetahuan ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk ayo kita bertumbuh bareng melalui YouTube ini. Thank you, sehat selalu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.